Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Alhamdulillah kepada seluruh masyarakat umat Islam khususnya di Provinsi Sumatera Utara, kegiatan pelaksanaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Sumatera Utara yang melibatkan Komisi Fatwa MUI se-Provinsi Sumatera Utara, Lembaga Fatwa Ormas Islam serta pimpinan dan unsur perguruan tinggi Islam yang kita undang di acara Ijtima telah menghasilkan beberapa keputusan hukum, di antaranya hukum menutup jalan umum, bahwa kita melihat banyak sekali penggunaan akses jalan umum dilaksanakan atau digunakan untuk kepentingan pribadi seperti pesta pernikahan. Dan dalam Ijtima ini kita putuskan bahwa menutup jalan hukumnya haram kecuali ada hajah darurat dengan memenuhi 4 kriteria sebagai berikut. Pertama, penutupan tersebut untuk suatu kegiatan yang bersifat mubah dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang kedua, mendapatkan izin dari otoritas yang berwenang. Yang ketiga, menyisakan sebagian jalan yang dapat dilewati jika jalan tersebut hanya satu-satunya akses jalan bagi masyarakat. Yang keempat, mengarahkan atau membuat petunjuk atau rambu ke jalan alternatif jika jalan tersebut ditutup seluruhnya. Dalam fatwa yang kita putuskan ini juga memberikan beberapa rekomendasi. Yang pertama, dihimbau kepada masyarakat agar tidak menggunakan jalan umum sebagai tempat kegiatan atau hajat. Disarankan agar menggunakan fasilitas umum yang telah disiapkan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan seperti gedung pertemuan, aula, hall, hotel, dan sebagainya. Yang kedua, apabila terpaksa untuk menggunakan jalan umum, maka harus memenuhi 4 ketentuan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam putusan fatwa ini. Yang ketiga, kepada otoritas yang berwenang, tentunya pemerintah, kami berharap untuk menertibkan acara kegiatan yang menutup jalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Yang keempat, dalam rekomendasi fatwa ini juga kepada pihak yang menggunakan jalan dalam keadaan terpaksa sebagaimana disebutkan pada poin 2 harus menutup jalan apabila telah selesai pelaksanaan hajatannya agar segera membuka jalan yang ditutup tersebut agar memudahkan kembali untuk diakses oleh masyarakat secara luas. Kemudian fatwa berikut yang juga diputuskan dalam Ijtima Ulama ini adalah hukum manusia silver. Sebagaimana kita ketahui bahwa di masyarakat kita khususnya di Provinsi Sumatera Utara, fenomena manusia silver yang sering kita dapati di lampu merah mengecat tubuhnya dengan tujuan untuk meminta-minta. Ijtima Ulama memutuskan bahwa perbuatan manusia silver bertentangan dengan syariat agama Islam karena pertama, menjadikan perbuatan mengemis sebagai sebuah profesi. Yang kedua, menganiaya diri dengan memakai cat pada tubuh yang berdampak merusak diri. Yang ketiga, menunjukkan aurat kepada umum. Yang keempat, mengganggu ketertiban umum. Berikutnya dalam fatwa ini dijelaskan profesi manusia silver sebagaimana dimaksud pada poin 1 hukumnya haram. Yang ketiga, haram memberi sumbangan kepada manusia silver karena menjadi wasilah atau sarana keberadaannya. Yang terakhir, dalam ketentuan hukum diputuskan bahwa negara, dalam hal ini pemerintah, wajib melaksanakan tanggung jawabnya membina dan menyelesaikan persoalan manusia silver dan yang semisalnya. Di fatwa ini juga direkomendasikan kepada penegak hukum tentunya agar menertibkan manusia silver yang mungkin bisa berdampak terhadap arus lalu lintas jalan di jalan raya. Pemerintah juga agar melaksanakan amanat undang-undang dan perundang-undangan terkait fakir miskin dan anak-anak yang terlantar. Berikutnya, bahwa kepada pemuka masyarakat, tokoh agama melakukan himbauan kepada mereka yang terlibat dalam perilaku profesi manusia silver agar memilih profesi yang lebih baik, yang halal, bermartabat dibandingkan dengan perilaku manusia silver yang terjadi fenomena belakangan ini. Inilah di antara putusan yang kita ambil di proses Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Sumatera Utara.
Mudah-mudahan putusan nanti akan kita sampaikan kepada publik secara totalitas dan juga kepada pemerintah terkait untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang disebutkan dalam fatwa tersebut. Demikian, terima kasih. Terima kasih, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta salawat dan salam pada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas telah terselenggaranya Ijtima Ulama Komisi Fatwa Sumatera Utara. Sejak kemarin malam pembahasan dilakukan dan pada menjelang siang ini telah diputuskan ada 8 masalah yang dibicarakan. Ada yang menyangkut akidah seperti masalah salam lintas agama, salam pada hari-hari besar agama lain. Ada yang menyangkut syariah atau fikih ya seperti menyangkut masalah infak, masalah ibadah, pendirian rumah masjid, rumah-rumah ibadah, dan ada juga yang menyangkut muamalah seperti tadi dikatakan, seperti kaitan dengan manusia silver dan sebagainya. Kalau saya lihat apa yang telah kita bicarakan di hari ini, 2 diantaranya tidak dapat kita jadikan merupakan pembahasan yang dilaksanakan secara langsung di Sumatera Utara, yaitu tentang salam lintas agama dan salam menyampaikan selamat hari-hari besar keagamaan agama lain. Nah, ini akan kita rekomendasikan kepada yang lebih tinggi, kepada pusat, karena ini berlaku untuk secara nasional, bukan hanya ada di Sumatera Utara. Ini akan direkomendasikan kepada MUI pusat, mudah-mudahan MUI pusat akan memfatwakannya. Sedangkan yang 6 lagi itu nanti akan dikaji lebih lanjut oleh Komisi Fatwa Sumatera Utara, apakah memerlukan fatwa MUI atau cukup dengan ijtima ini untuk dimasyarakatkan dan dimohon pemerintah membantu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur pada pembukaan ijtima ini, bahwa beliau tidak akan mengintervensi apapun yang diputuskan oleh Komisi Fatwa. Namun Ketua MUI bidang fatwa telah mengingatkan kepada kita semua pada pembukaan acara ijtima ini bahwa ada 2 dasar yang harus diperhatikan dalam memutuskan sesuatu kebijakan atau suatu hukum di dalam fikih Islam. Yang pertama, dasar-dasar syar'i itu sendiri, dalil-dalil yang digunakan. Yang kedua juga melihat kondisi dan situasi di mana hukum itu akan ditetapkan, karena melihat maslahat dan mafsadatnya. Dari berbagai pendapat-pendapat ulama-ulama dan mazhab-mazhab itu akan dijadikan pegangan, karena perbedaan pendapat itu juga selama dia tidak qat'iyud dalalah, jadi bisa kita jadikan untuk pegangan dalam memutuskan sesuatu pendapat. Ya, mudah-mudahan ijtima ulama kali ini yang pertama ini bermanfaat dan berguna, khususnya bagi teman-teman di kabupaten kota, menjadi pelajaran dan motivasi untuk lebih banyak berbicara tentang masalah-masalah hukum untuk mengeluarkan tausiah-tausiah formal dari MUI yang dipimpin masing-masing. Saya kira itu. Terima kasih pada seluruh peserta. Kami ucapkan terima kasih pada panitia pelaksana yang bekerja keras. Kami juga apresiasi yang tinggi atas kegiatannya. Mudah-mudahan Allah memberikan inayah dan taufiknya kepada kita semua, khususnya bermanfaat bagi umat Islam di Sumatera Utara ini. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, khususnya kepada para peserta Ijtima Ulama Komisi Fatwa Sumatera Utara yang sudah melaksanakan kegiatannya masing-masing. Tentunya apa yang kita usaha selama ini merupakan satu amal jariah kita kepada agama kita,
yang insya-Allah akan mendapatkan imbalan pahala Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah selama 2 hari ini sejak tanggal 25 sampai 26 November 2022, kegiatan Komisi Fatwa yang judulnya Istimewa Ulama Komisi Fatwa Sumatera Utara telah dapat berlangsung dengan baik dan sukses, dan semua peserta yang hadir memberikan masukan yang berharga yang dapat kita jadikan masukan demi sempurnanya daripada draft yang sudah disiapkan oleh panitia. Kami menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dari semua pihak yang telah turut melaksanakan kegiatan ini dengan sukses, terutama kepada MUI Kabupaten Kota yang begitu serius mengikuti kegiatan ini tanpa ada merasa lelah demi untuk kepentingan kita bersama. Mudah-mudahan semua hasil daripada 8 masalah yang sudah dimusyawarahkan bersama dapat menjadi panduan kepada umat Islam khususnya di Sumatera Utara. Itulah yang kita harapkan, karena memang semua Sumatera Utara ini merupakan salah satu tempat yang sungguhnya banyak dihuni oleh berbagai macam agama, sehingga umat Islam tentunya kalau ada pedoman yang dipedomani, tentunya tidak mereka ragu-ragu dan mereka bingung tentang masalah yang mereka hadapi. Barangkali demikianlah, semoga acara Istimewa Ulama Komisi Fatwa ini untuk kali yang pertama bermanfaat kepada kita semuanya, terutama kepada umat Islam, dan mudah-mudahan untuk langkah pertama dan langkah berikutnya kita laksanakan dengan lebih sempurna dan lebih baik. Demikian barangkali, semoga Allah Ta'ala meridai usaha kita ini semua, dan semua pihak yang telah membantu terlaksana kegiatan ini mendapat pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.